Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Alexandra Rafidan dengan partner saya, Nur Aila Zahra, Alia Karisa, dan Arianti Kartika Dewi. Nah, di sini kami uh, membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah User Experience. Jadi, untuk judul aplikasi kami adalah peminjaman ruangan kampus berbasis mobile. Oke, untuk latar belakang, kenapa kami membuat aplikasi ini? Jadi, proses peminjaman ruangan di lingkungan kampus itu umumnya masih dilakukan secara manual, seperti melalui administrasi langsung atau komunikasi informal. Nah, hal ini nih sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti bentrok jadwal, penggunaan ruangan, kurangnya transparansi status pengajuan, serta proses yang memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital berupa aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses peminjaman ruangan secara efektif dan efisien. Nah, dari tujuan aplikasi yang kami buat ini ada beberapa. Yang pertama adalah mempermudah proses peminjaman ruangan secara online, kemudian menyediakan informasi ketersediaan ruangan secara real time, mengurangi konflik jadwal penggunaan ruangan, serta meningkatkan efisiensi proses persetujuan oleh admin. Nah, untuk target pengguna dari aplikasi kami terdapat tiga. Yang pertama itu ada mahasiswa, di mana mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajukan peminjaman ruangan. Untuk dosen, dosen dapat menggunakan aplikasi ini untuk menggunakan ruangan untuk kegiatan akademik. Untuk admin sendiri itu dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk mengelola ruangan dan juga menyetujui pengajuan. Pain points atau poin-poin yang diperlukan dari aplikasi ini adalah yang pertama itu pengguna tidak mengetahui ketersediaan ruangan secara pasti. Jadi pengguna itu karena sistemnya masih manual, dia tidak tahu ruangan mana saja yang tersedia maupun tidak tersedia. Yang kedua itu proses peminjaman masih dilakukan secara manual. Jadi kita perlu mengurus berkas-berkas yang memakan waktu dan harus dilakukan secara tatap muka. Sedangkan di sini di aplikasi kami ini bisa dilakukan secara online. Kemudian terdapat tidak ada sistem pelacakan status pengajuan. Nah, untuk mengecek apakah peminjaman itu sudah berhasil atau tidak pada sistemnya sekarang ini masih secara manual. Jadi pengguna harus datang ke admin dan lakukan konfirmasi. Kemudian juga sering terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan. Jadi dengan aplikasi ini, setiap ruangan yang sudah ada pengajuan, sudah ada peminjaman, itu akan terlacak dan tidak memungkinkan untuk terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan. Nah, untuk solusi yang ditawarkan ada beberapa, yaitu form pengajuan online untuk mempermudah proses peminjaman, sistem notifikasi untuk memberikan informasi status pengajuan, dan yang terakhir itu adalah dashboard admin untuk mengelola dan memproses permintaan. Kemudian masuk ke dalam penjelasannya. Jadi apa itu wireframe? Jadi wireframe itu adalah gambaran awal atau kerangka dari tampilan antarmuka sebuah sistem atau aplikasi. Nah, wireframe ini berfungsi untuk menunjukkan struktur layout seperti posisi tombol, menu, gambar, dan konten tanpa memikirkan detail desain visual. Nah, dalam wireframe ini ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada struktur halaman, yaitu header, footer, sidebar, dan lain-lain. Kemudian terdapat penempatan elemen UI, yaitu button, form, gambar, atau teks. Kemudian ada alur navigasi antar halaman, dan yang terakhir fungsi dari setiap komponen. Jadi ibaratnya wireframe itu seperti blueprint sebelum membangun rumah itu. Jadi kita tentuin dulu posisi ruangannya sebelum diisi. Next. Kemudian low fidelity. Jadi low fidelity itu adalah wireframe dengan tingkat detail rendah. Biasanya dibuat secara sederhana. Nah, ciri-ciri low fidelity itu adalah bentuknya itu masih kasar, yaitu berbentuk kotak, garis, dan placeholder. Kemudian tidak ada warna detail, biasanya hanya hitam putih. Kemudian tidak menggunakan font atau gambar asli, dan fokus pada struktur dan alur bukan estetika. Jadi, next. Kemudian ada high fidelity. Jadi high fidelity itu adalah desain dengan tingkat detail tinggi mendekati tampilan akhir aplikasi. Ciri-cirinya itu sudah menggunakan warna font dan icon asli, kemudian layout rapi dan presisi, kemudian bisa interaktif, dan yang terakhir itu mirip produk final.
Nah, jadi urutannya itu biasanya itu dari wireframe, low fidelity, dan high fidelity. Jadi mulai dari yang paling sederhana dulu sampai ke desain yang siap diimplementasikan. Kemudian selanjutnya mungkin bisa demo yang akan dilakukan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya langsung mulai aja untuk demonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian login admin. Pertama kita login dulu ke adminnya, terus kita sign in. Nah, saat admin pertama kali berhasil login, kita bisa lihat admin bakalan langsung disambut dengan halaman overview atau halaman dashboard utama. Nah, di bagian atas itu terdapat ringkasan seperti total request, pending, approve, dan juga reject. Di bagian bawah terdapat action required yang berfungsi untuk memberitahu admin jika ada tugas mendesak. Nah, di bagian selanjutnya terdapat halaman request, di mana di halaman ini terdapat pusat dari operasional harian admin itu sendiri, di mana admin dapat melakukan pencarian, kemudian di sini ada beberapa filter seperti pending, approve, dan juga reject. Nah, di bagian tulisannya itu terdapat detail yang dimana si admin itu bisa melihat booking detail dari user itu sendiri. Nah, selanjutnya ke bagian halaman room, manage room, di mana kalau kita bisa lihat di sini terdapat em, tampilan beberapa ruangan yang dimana bisa kita edit untuk melakukan pengeditan ruangan. Ini bakal dijelasin oleh teman saya Arianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai di tampilan user. Nah, di dashboard user setelah dia melakukan login yang kurang lebih bentuknya sama dengan yang admin tadi, maka di sini akan muncul dashboard admin di mana di sini terdapat tampilan untuk booking ruangan, kemudian ada juga untuk booking apa saja yang dilakukan. Kemudian di sini juga terdapat bookings, yaitu My Bookings ini terdiri dari booking apa saja yang dilakukan oleh user tersebut. Kemudian di sini terdapat notifikasi atau alert, dan juga ada profile. Nah, di sini jika user ingin mengajukan permohonan booking ruangan, maka dia mengklik ini, kemudian setelah di sini terdapat ruangan mana saja yang tersedia. Nah, jika dia ingin melakukan peminjaman, maka klik details, kemudian di sini akan terdapat details dari ruangan tersebut, mulai dari kapasitas, statusnya, dia sedang dipinjam atau tidak. Kemudian ada di sini fasilitasnya ada apa aja di dalam ruangan tersebut. Kemudian, jika ingin melihat ketersediaan dari ruangan tersebut, bisa cek availability. Kemudian, user diwajibkan untuk mengisi detail peminjamannya. Kemudian, jika sudah, maka submit request. Nah, setelah dia melakukan submit, maka akan muncul di bagian bookingsnya. Kemudian di sini di bagian alerts atau notifications, jadi di sini adalah notifikasi untuk user melakukan peminjamannya. Di sini apakah dia approve, apakah reject, dan juga update. Nah, di sini bagian ini akan muncul setelah divalidasi oleh admin. Kemudian terdapat juga bagian profile. Nah, di sini user dapat mengedit profile, terus mengatur notifikasi, dan juga settingsnya. Ini untuk yang bagian high fidelity. Kemudian di sini untuk bagian low fidelity-nya itu adalah sama seperti yang di yang high fidelity. Di mana low fidelity itu sendiri setelah dijelaskan oleh teman saya bahwa dia adalah merupakan gambaran kasar sebelum jadi sistem yang sesungguhnya. Jadi low fidelity ini adalah tata letak untuk menyusun sebuah aplikasi mobile sebelum jadi aplikasi mobile yang sesungguhnya. Sini mulai dari register, ada juga login user, kemudian login admin, terus di sini juga ada tata letak dari student booking tadi. Kemudian juga di sini ada untuk details ruangannya.
Kurang lebih seperti itu untuk yang bagian user, untuk low fidelity dan juga high fidelity-nya. Dan saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.